Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester Gasal dengan materi persamaan garis lurus. Nah, nanti di materi ini kalian harus mengingat dua hal ya. Yang pertama tentang gradien atau kemiringan. Yang kedua, bagaimana menentukan persamaan garis. Nah, sekarang untuk soal nomor 1, perhatikan persamaan berikut. Manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, jadi persamaan itu cirinya ada tanda sama dengannya ya. Nah, persamaan itu ada bermacam-macam, ada persamaan linier 1 variabel, ada persamaan linier 2 variabel dan seterusnya. Nanti kalian di kelas 9 belajar persamaan kuadrat. Ciri dari persamaan garis lurus itu memiliki bentuk umum ada dua macam. Yang pertama Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, C ini bisa ke kanan juga ya nanti. Nah, ciri utamanya itu ada dua variabel X dan Y. Kemudian X dan Y-nya itu masing-masing pangkatnya 1 ya. Jadi tidak punya pangkat. Pangkatnya 1, maksudnya bukan pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari 1 sampai 4, ini yang kedua, ini ada pangkat 2, X-nya pangkat 2, maka ini bukan persamaan kuadrat. Ini juga ada X pangkat 2, maka juga bukan persamaan ya. Maksud Bu Titin bukan persamaan garis lurus. Nah, sekarang yang ke-1 dan kedua, ini ada 2Y sama dengan 5X dikurang 7, ada Y dan X pangkatnya 1, kemudian ini Y sama dengan 3X, masing-masing pangkatnya juga 1, jadi ini persamaan garis lurus, ini juga persamaan garis lurus. Jadi jawabannya 1 dan 4. Kemudian kita lanjutkan, nah ini yang gradien ya. Kalian ingat gradien itu ada bermacam-macam, nanti cara mengerjakannya tergantung mana yang diketahui ya. Bisa diketahui dalam bentuk grafik seperti ini, bisa dalam bentuk persamaan, bisa yang melalui 2 titik. Nah, nanti bisa digabung dengan yang sejajar atau tegak lurus. Kalau ini tegak lurus, ya, yang tegak lurus, maka kalian ingat kalau tegak lurus itu M1 sama dengan negatif 1 per M2. Atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang ini ada garis M. Garis M ini memiliki gradien. Ya, dianggap aja M1. M1-nya ini lah, kalau diketahui grafik, kalian ambil 2 titik, yang titiknya itu terletak pada ini ya, di tengah-tengah gini ya, persimpangan ini, dengan sini misalnya. Nah, sekarang mengingatnya gampang, kalau ini miringnya seperti ini, condongnya itu ke kanan, yang bagian atas itu terletak di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan ini nanti gradiennya positif. Kalau miringnya ke kiri seperti ini, nanti gradiennya negatif. Ini tadi positif. Kemudian mengingatnya gampang, tegak dibagi mendatar. Nah, kalau mau mengingatnya gampang itu temen itu ya, tegak bagi mendatar. Nah, dari sini tadi 2 titik ini, kalian cari ini tegaknya atau Y-nya gitu ya, ada yang mengatakan Y. Ini 1 satuan, kemudian mendatarnya ini 2 satuan, berarti nanti gradiennya adalah 1 per 2. Nah, ini M1 ya. Yang ditanyakan bukan M1 tapi garis lain. Ini gradien dari garis M. Yang ditanyakan garis lain yang tegak lurus. Tegak lurusnya menggunakan ini tadi, maka kalau begitu garis yang kedua gradiennya adalah negatif 1 per M1 ini tadi. Jadi
Jadi negatif 1/1 itu sama dengan negatif 2. Maka jawabannya A. Kemudian diketahui garis A, garis B, garis C terletak pada satu garis lurus. Apa artinya terletak pada satu garis lurus? Artinya adalah gradiennya sama ya. Gradien garis itu kalau nanti kalian mencari gradien A dan B, kemudian gradien B dan C, atau gradien A dan C, itu hasilnya nanti sama. Sekarang kita mencari gradien. Sekarang kita cari gradien dari A dan B ya. Gradien A dan B, MAB. Nah, ini gradien melalui 2 titik. Rumusnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, atau Y dengan Y dikurangi X dengan X dikurangi, itu ya langsung. Kalau lebih mudah angkanya lebih besar ini ya 14 kurangi 2, terus 5 dikurangi 1. 14 kurangi 2 itu 12, 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi hasilnya 3. Ini gradien garis AB. Nah, kalau Bu Titin cari gradien garis BC, garis BC berarti ini B dan C ya, 20 dikurangi 14. Kemudian A dikurangi 5. Maka hasilnya nanti sama dengan MAB. Hasilnya sama dengan 3 karena dia terletak pada satu garis. Nah, 20 dikurangi 14 hasilnya 6, dibagi A kurangi 5 sama dengan 3. Maka nanti kalau seperti ini kita kalikan silang, 6 sama dengan, ini kalikan ke sana, 6 sama dengan 3A dikurangi 15. Ibu lanjut sini, berarti nanti 3A sama dengan 6 ditambah 15. Jadi 3A sama dengan 18, A-nya adalah 6. Ini. Ya, lanjut. Persamaan garis yang melalui titik dan bergradien. Rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini rumusnya. Nah, ini adalah M-nya. Kemudian ini X1, ini Y1. Langsung dimasukkan ke rumusnya. Y1-nya tadi negatif 2, M-nya 3/4, X-nya tetap, X1-nya 0. Jadi X dan Y-nya nggak usah diganti. Y ditambah 2 sama dengan 3/4 X. Ini kalau nanti tidak 0 ya kalian kalikan ya, karena 3/4 kali 0 hasilnya 0. Sehingga ini Y dikurangi 3/4 X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena pilihannya ini tidak ada pecahan, kita kalikan dengan 4. Kalikan 4 semua. Ini jadi 4Y, ini menjadi min 3X, ini menjadi 8. Nah, kalian cari di pilihan yang sama dengan ini. 4Y min 3X, ada tidak 4Y min 3X? Ternyata di sini 3X-nya positif semua ya, padahal di sini tadi negatif. Nah, kalau seperti ini gampang, kita seolah-olah kita pindah ruas ke kanan, atau ini kita kalikan dengan negatif 1. Yang 3X nanti menjadi positif, 4Y menjadi negatif. 3X kurangi 4Y, nah 8-nya positif menjadi negatif. Sekarang kita cari yang sama, jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 5, jika titik 2, negatif 3 terletak pada, nah garis ini, apa artinya titik terletak? Di sini 2 ini artinya X,
negatif 3 ini Z. Nanti kalau 2 dan negatif 3 itu kita substitusi atau kita gantikan ke sini, maka akan bernilai benar. Karena kita substitusi 2 kali X-nya diganti dengan 2 ini, ditambah B kali Y-nya diganti dengan negatif 3 sama dengan 19. Ini 4 kurangi 3B sama dengan 19. Negatif 3B sama dengan 19 kurangi 4. Jadi B-nya adalah negatif 5. Nah, pertanyaannya bukan B, tetapi gradien garis. Garisnya tadi 2X dikurang 5Y sama dengan 19. Nah, kalau garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A per B. Negatif dari koefisien X dibagi koefisien Y. Ini koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya negatif 5. Negatif dengan negatif ini jadi positif, hasilnya 2 per 5. Maka jawabannya B. Nomor 6, persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan 2X plus 3Y dikurangi 6. Tadi yang namanya tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau M1 sama dengan negatif 1 per M2. Nah, hasil kalinya adalah negatif 1. Sementara gradien tadi diperoleh dengan negatif dari koefisien X dan koefisien Y. Nah, cara cepatnya kalian nanti tinggal lihat ini. Koefisien X dan Y. Sehingga ini konstantanya itu nggak pengaruh pada gradien ya. Jadi ini pakai gradien. Nah, kalau ini 2X plus 3Y, kita cari yang tegak lurus, maka yang tegak lurus itu, ini tinggal dicari gradiennya gitu ya, atau cepatnya ini tinggal kalian tukarkan, 3 dan 2 ini, berarti menjadi 3X dan 2Y. Kemudian karena hasilnya harus negatif 1, maka kalau ini ditambah ya, di sini nanti jadi dikurangi. Atau yang negatif di sini juga boleh ini ditambah. Kalian cari yang bentuknya seperti ini. Ada 3X dikurangi 2Y atau kelipatannya ya, dikalikan 2, kalikan 3, kalikan negatif 2 dan seterusnya. Yang sama dengan ini adalah yang ini ya, D ya, 3X dikurangi 2Y. Nah, ini yang tadi dibalik. Nah, ini kalau tegak lurus. Kalau sejajar bagaimana? Kalau sejajar ini 2X plus 3Y, maka nanti dia tetap 2X plus 3Y. Atau kelipatannya. Nomor 7, persamaan garis K melalui 1,3 sejajar dengan, nah, tadi kalau sejajar kan ini tetap ya. Nah, ini tetap, maka tulis dulu seperti ini. Karena tetap, ini sejajar. Kemudian bagaimana mencarinya ya, ini 4X plus 3Y, 4X plus 3Y, 4X plus 3Y, 3X, 4Y, nah, berarti ini C dan D nggak mungkin, tinggal A dan B. Bagaimana menentukan 13-nya? Caranya gampang, ini 4X plus 3Y, X dan Y-nya itu kita gantikan ini. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 3. 4 kali 1 itu 4, 3 kali 3, 9. 4X tambah 3Y sama dengan 13. Sama dengan 13. Kalau bentuknya diubah seperti yang dikehendaki di pilihan menjadi 4X tambah 3Y kurangi 13 sama dengan 0. Jadi jawabannya A ya.
Nomor 8, persamaan garis melalui ini sejajar, searahnya sama ya, tadi 2x ini tetap, kurangi 3y sama dengan 2 kali 4 dikurangi 3 kali negatif 5. 8 tambah 15. Hasilnya 23. Kalau kita pindah ke kiri menjadi negatif, maka jawabannya A. Sekarang ini hampir sama, hanya bedanya di sini tegak lurus. Tadi kalau tegak lurus ini angka depan X dan Y ini ditukarkan, berarti menjadi 3X, nah 2Y, terus ini karena negatif jadi positif. Terus masukkan sama X-nya diganti 4, Y-nya diganti negatif 5. 12 dikurangi 10. Hasilnya 2. Kalau dipindah ke kiri menjadi 3X tambah 2Y kurangi 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya D. Lanjut, grafik dari persamaan garis Y ditambah 3X kurangi 6 sama dengan 0. Kita akan mencari grafiknya. Caranya gampang, kalian cari 2 titik ya, 2 titik yang dilalui oleh grafik ya, oleh garis ini. Buat tabel terlebih dahulu. Nah, ini biar gampang. 6-nya ini dipindahkan ke kanan menjadi 6. Terus kalian buat tabel XY. Kalau X-nya 0 ya, X-nya 0 berarti nanti ini seolah-olah ini ditutup. Jadi nanti Y sama dengan 6. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti nanti 3X sama dengan 6, maka X-nya adalah 2. Berarti titik yang dilalui adalah 0,6 dan 2,0. 0,6 itu di sini, 2,0 ini ya. Jawabannya A. Ya, demikian pembahasan kita tentang persamaan garis dan gradien. Semoga dapat kalian pahami. 10 soal kita kerjakan dalam 17 menit. Bagi yang kurang jelas bisa kalian putar ulang mana yang belum jelas. Atau bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.